Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak kelas 7A? Baik. Alhamdulillah. Apakah masuk semua? Masuk semua ya? Sehat semua? Baik, kalau begitu. Untuk mengawali kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita baca Quran dulu ya, kita tadarusan, silahkan bisa dibuka Qurannya. Kita akan baca surat An-Nas. Kita akan membaca surat An-Nas. Nanti dimulai dari ta'awud, basmalah, dilanjutkan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Siap ya? Siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak sudah tadarusan supaya kita juga semakin bertambah jiwa nasionalismenya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Oke. Dimulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kerajaan yang kamu sesa, di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Bani Umayyah di Damaskus. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan masa Bani Umayyah di Damaskus. Oke, sebelumnya anak-anak masih ingat kita belajar apa pada pertemuan yang kemarin? Iya, betul ya, macam-macam sujud ya. Sujud ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama sujud syukur. Dilakukan karena apa? Karena mendapatkan nikmat ya. Kemudian sujud apa lagi? Sujud tilawah. Dilakukan karena mendengar atau membaca ayat sajadah. Yang terakhir sujud sahwi. Dilakukan karena lupa atau ragu-ragu ya dengan rakaat sholat. Nah, biar makin semangat, kita ice breaking dulu ya. Anak-anak, nanti kalau saya bilang tepuk 1, maka gini. Kalau tepuk 2 dimulai dari kiri ya. Prok, prok, kiri kanan.
Kemudian kalau tepuk 3, kiri, kanan, atas. Kalau tepuk 4, kiri-kiri, kanan-kanan. Kalau tepuk 5, kiri-kiri, kanan-kanan, atas. Bisa? Bisa. Konsentrasi ya. Oke, bisa ya? Oke, kita coba ya. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena masih pagi, anak-anak masih konsentrasinya masih bagus ya. Karena sudah semangat belajarnya, kita akan mulai masuk ke materi ya. Bu Siti punya sebuah masalah. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat itu memiliki keinginan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, coba anak-anak diamati masalahnya, kemudian coba anak-anak cari tahu apakah bisa masyarakat itu mendirikan negara Islam di sini, di Indonesia. Silakan anak-anak coba diskusi. Nah, anak-anak, masalah ini nanti akan bisa diselesaikan setelah kalian berdiskusi dan mencari inspirasi dari Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, tapi sebelum lanjut, anak-anak tahu nggak sih apa itu sistem khilafah? Coba anak-anak cari tahu apa itu khilafah. Khilafah itu apa? Oke, Mas Punta mau jawab? Ya. Oke, Mas Punta, apa itu sistem khilafah? Khilafah adalah sebuah pemerintahan yang tergantung sebagai konsep dalam masyarakat yang Islam sampai konsep tersebut menaikkan turunnya Islam ke kepada pemerintah yang Oke, jadi kalau khilafah itu sistem negara Islam ya yang dipimpin oleh khalifah gitu ya. Oke, jadi hipotesis awalnya gimana, Mbak Sela? Jadi kan ini ada keinginan beberapa kelompok masyarakat untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Menurut kamu gimana? Oke, karena kita merdeka juga berasal dari berbagai pahlawan, nggak cuma dari Islam ya. Nah, tapi kita baru berhipotesis. Nanti kita akan uji hipotesis itu apakah benar setelah kita mempelajari dan mengambil inspirasi dari sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus dan sistem pemerintahannya. Nah, selanjutnya Bu Siti akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Oke, untuk kelompok 1 nanti ada Mas Aan, kemudian Mas Nizam, Mas Rido, dan Mbak Elisha ya. Kelompok 1, itu pertanyaannya, apa faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus? Kemudian untuk kelompok 2, nanti ada Mas Adit, kemudian Mas Fadil, Mas Oksel, dan Mbak Herpina. Pertanyaannya, bagaimana proses berdirinya Bani Umayyah di Damaskus? Kemudian untuk kelompok 3, nanti ada Mas Bimo, kemudian Mas Rehan, kemudian Mbak Sela, dan Mbak Lintang ya. Pertanyaannya,
Siapa saja tokoh-tokoh penting yang berperan dalam berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian terakhir kelompok 4 ada Mas Enjang ya, kemudian Mas Punta, Mbak Deno dan Mbak Zahra. Nanti pertanyaannya, bagaimana sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah di Damaskus? Baik anak-anak, nanti setelah kalian bergabung dengan kelompoknya, silahkan anak-anak nanti mencari informasi dari berbagai sumber, boleh dari video, yang suka nonton video ya, dari YouTube atau dari TikTok juga ada ya, sudah Ibu Siti kirim linknya di grup, atau yang mau membaca materi juga bisa lihat file yang sudah Bu Siti kirim, file presentasinya. Silakan bisa baca buku paket juga atau apapun ya yang kalian sukai sesuai dengan minat kalian. Boleh dikerjakan dari sekarang, nanti setelah itu hasil karya kalian dibuat, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan nanti hasilnya jadi poster atau infografis atau PowerPoint, boleh ya. Nanti setelah itu dilampirkan hasil pekerjaannya di sini. Lalu saya minta perwakilan 1 orang dari kelompok masing-masing untuk maju mempresentasikan hasilnya. Silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya. hipotesis. Karena sistem khilafah tidak cocok dengan Indonesia saat ini karena Indonesia begitu banyak suku budaya dan tidak hanya satu agama. Selain itu, kemerdekaan bangsa ini didapat dari beberapa pahlawan yang berbeda-beda agamanya. Jadi tidak cocok sesuai ya dengan hipotesis awal ya terkait. Sekarang silakan perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho dari
perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Penyebab berdirinya Bani Umayyah karena 1. Krisis politik pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, karena keinginan Muawiyah untuk menjadi khalifah. Yang ketiga, karena keinginan untuk mengakhiri perpecahan umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari bapak saya. Sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah tidak sama dengan Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah di Damaskus menggunakan sistem monarki, yaitu kekuasaan yang diwariskan dari ayah ke anak. Sekian presentasi dari bapak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pendirinya? Namanya? Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan Bani Umayyah di Damaskus itu didirikan pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Berkuasa kurang lebih 90 tahun ya. Ada sekelompok orang yang bersikeras ingin mengganti Pancasila ya, itu tadi di awal ya, seperti ya. Nah, saran yang bisa kita berikan adalah kelompok tersebut diminta untuk menahan diri bersabar, karena di Indonesia itu tidak hanya satu agama, ada banyak agama, suku, budaya. Jadi kita harus menjaga diri, menyesuaikan diri, supaya semua perasaan yang di Pancasila adalah yang terbaik, yang paling cocok untuk Indonesia. Kita dengan pembelajaran hari ini, kemudian apakah kalian sudah paham dengan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus? Sudah ya? Paham ya? Doa mulai. Doa pesan. Terima kasih atas